Shalom semua, silakan duduk. Happy Sunday, thank you. Buat kehormatan dan sukacita bisa melayani dan beribadah bersama. Dan kali pertama saya kesini, Puji Tuhan gak pakai nyasar. Dan dapat satu tema yang menurutku penting untuk disadari, karena keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk. Tentunya setelah pernikahan ya. Tuhan yang mempersatukan kedua anaknya, waktu itu anaknya baru 2, sisanya binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Ya, Tuhan sendiri yang menciptakan mereka dan mempersatukan mereka dalam pernikahan kudus dan memberkati keluarga itu. Dan saya percaya berkat Tuhan atas keluarga. Ya, ini desainnya Tuhan, maka gereja pun juga terdiri dari keluarga. Ya, terdiri dari keluarga. Sebelum saya masuk ke materi saya tadi di mobil gitu, saya udah nyampe tadi jam 9:30 kayaknya, lewat dikit. Ngadem dulu sambil terus tanya Tuhan, karena buat saya walaupun catatannya udah lengkap, udah dibikin PowerPoint sama pastor, tapi aku percaya sebagai pemberita firman mesti banyak ruang di dalam pemberitaan firman untuk Roh Kudus berbicara. Ya, dan Tuhan ingetin ayat favorit almarhum papaku di Mazmur 133 ayat 1-3. Ini di luar catatan saya, jadi gak ada di PowerPoint pastinya. Mazmur 133 ayat 1-3, ayat yang dijadikan lagu, ya sering kita nyanyiin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut. Dan ini kenapa nih favorit almarhum ayah saya, karena dia berjenggot. Dia bilang kalau gak ada jenggotnya minyaknya harus jatuh ke tanah. Ini gak ada, gak bisa ngalir-ngalir gitu. Karena ada jenggotnya, dia bilang jadi bisa ngalir gitu ke bawah gitu. Jadi semuanya kebagian, gak langsung mubazir buang ke tanah. Ya, dasar orang jenggotan yang kayak gitu. Palbis paling bisa ya, pendeta emang selalu gitu. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ayat favorit kita. Berkat diperintahkan, nggak dicari, diperintahkan. Jadi berkat yang nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin berkat. Kalau saudara mesti tahu konsepnya. Pada akhirnya berkat Tuhan menjadikan kaya, jadi lelah kita tidak menambahinya. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan sesuatu, kita bekerja karena ucapan syukur. Untuk tunjukin sama Tuhan bahwa kita bisa dipercaya. Ya, karena yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar sama Tuhan. Tapi selalu dimulai dari hal yang sederhana, yang kerap kali diabaikan. Ya, yaitu apa? Kerukunan keluarga. Yang terdiri dari berbagai tanggung jawab tiap bagian dari keluarga. Karena gak bisa, ini bukan cuma tanggung jawab satu orang. Ini semuanya harus berperan di dalam kerukunan keluarga. Dan soalnya Tuhan perintahin berkatnya, Tuhan paling senang lihat anak-anaknya tuh pada akur gitu. Ya, anakku ada 2 laki-laki. Dan gak ada yang lebih menyenangkan bagi aku dan istriku selain melihat mereka tuh akur. Saling ngalah, saling mendahulukan kepentingan yang lain. Ya, kalau ada yang bikin salah minta maaf duluan, jadi gak usah disuruh-suruh. Menyenangkan. Ya, walaupun rusuh. Anak laki soalnya, anak laki rusuh kayak bapaknya, nggak mungkin rusuh kayak mamanya, benar ya. Tapi itu nggak ada yang lebih menyenangkan bagi kami berdua ngeliat mereka tuh akur, senang aja. Walaupun akurnya beda ya, akur anak laki kan lain, wow banting-bantingan, beda itu akur, biarin aja. Yang penting nggak berantem. Ya mau beranteman beda sama berantem ya. Dan itu yang aku yakin itu jadi hatinya Tuhan juga, karena Tuhan Bapa. Ya, kita ini anak-anaknya, jadi nggak ada yang lebih menyenangkan hatinya. Sampai dia memerintahkan berkat. Selain kalau ngeliat kita tuh akur gitu, rukun gitu. Ya. Dan dimulai dari mana? Kepala dulu. Kenapa dimulai dari kepala? Karena selalu dimulai dari, kalau bicara kereta tuh dimulai dari lokomotifnya dulu. Depannya dulu, kepalanya dulu, kepala rumah tangganya dulu soalnya. Dimulai dari dia dulu. Kita masuk ke slide saya yang udah disediakan sama pastor, thank you. Gue cuma kirim catatan khotbah doang. Ya, dan ayat-ayat yang mau dibuka. Yang pertama berbicara tentang tentunya kepala keluarga yang memimpin sebagai hamba. Ini tanggung jawab utamanya. Ya, tanggung jawab utamanya. Mazmur 128 ayat 3-4. Ada satu ayat janji-janji Tuhan yang indah lewat Mazmur.
Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Ini bukan pohon anggur yang di luar, tapi yang di dalam rumah. Ya mungkin dia bukan CEO atau manajer di kantornya kalau dia bekerja, tapi di rumah. Karena yang paling penting di rumah, bukan di luar. Ya. Saya tumbuh besar di warisan Pentakosta dan gereja karismatik, tapi saya pendeta yang aneh. Karena setiap kali ada pendeta muda, biasanya kalau ketemu sama pendeta yang senior atau bahkan idolanya dia akan kalau dalam satu ruangan pasti pengen minta didoain biar kesaktiannya ketepak. Pastor boleh doain saya. Kalau saya aneh, saya gak pernah mintain doa sama pendeta. Kalau ada pendeta besar satu ruangan sama saya selalu bertanya pertanyaan yang paling sulit untuk dia jawab. Saya selalu bertanya, Pastor, saya pengagum Pastor. Saya minta tanda tangan, biasa saya taruh di Alkitab saya. Ya, Alkitab saya mirip banget sama ini. Iya, cuman yang penuh tanda tangan udah saya kasih teman saya. Teman saya soalnya mau sekolah Alkitab, saya bilang yaudah nih buat lu deh. Belakangnya banyak tanda-tanda untuk firman Tuhan dan segala macam. Saya pengagum beberapa hamba Tuhan dan setiap kali bisa satu ruangan sama mereka, saya malah bukan minta doain tupang tangan, saya malah bertanya. Saya bertanya kalau ada satu penyesalan dalam hidup Pastor, apa? Kalau bisa diulang, apa? Dan 99,5% berkaitan sama keluarga. Ya, jadi apa kita bisa sukses di luar? Tentu gak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Semuanya ngomongnya sama, hampir sama semuanya. Dari yang paling besar sampai agak besar sampai yang berasa besar. Semuanya sama. Kalau bisa diulang berkaitan sama keluarga. Berkaitan sama keluarga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya, meja yang kita upayakan untuk tetap ada makanan di situ. Ini bukan kosong. Yang isi cuma doa atau kirimkan makanan. Enggak, kita berusaha. Itu bagian kita. Tapi nyari makan bukan yang pertama. Bukan yang satu-satunya patah. Kenapa dia patah? Berarti udah ngerusak nih pendeta. Tampilan lagi. Bisa nempel. Ya. Yang mesti diperhatikan adalah itu bagian kita, tapi bukan yang utama, bukan satu-satunya. Jangan cuma pikir jadi kepala keluarga intinya nyari duit. Walaupun melibatkan nyari duit itu bukan satu-satunya. Bukan tanggung jawab, yang penting gue udah nyari duit. Enggak dilepas, bukan begitu caranya. Ya harus ada kehangatan dari meja itu. Kehadiran kita harus bawa berkat buat mereka sehingga istri kita jadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Jadi gak perlu nyari pengakuan di tempat lain. Di tongkrongan ibu-ibu penabur. Nah gitu guys, anakku soalnya anak penabur. Jadi istriku ibu-ibu penabur kan gitu ya. Dia gak perlu nyari pengakuan di luar sana. Dia gak perlu ikut aerobik kalau dia gak mau gitu. Kalau mesti dilem lagi gitu. Ya, dia gak perlu. Saya bilang gak usah, gak ada pressure dari saya. Aduh aku kebanyakan makan nih badanku, tenang aja gue bilang. Aku gak pernah kasih pressure. Yang lainnya mungkin bisa kasih ngajak yang enggak, walaupun itu baik ya. Gak harus diikutin semua. Kalau kamu kecapean di rumah nanti gak ada yang ngurus. Saya pulang juga udah capek. Kalau kamu juga kecapean gara-gara aerobik, terus yang nyuci piring siapa? Ya kan? Outsourcing. Itu anak-anak atau diongkosin sendiri, gak mungkin kan? Ya, perhatiin. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Menarik kata-katanya. Amsal 1 ayat 7 bilang takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang pertama harus dilakukan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan adalah apa? Jangan jadi bodoh. Kita harus jadi orang yang pembelajar. Jangan berasa udah paling tahu. Ciri-ciri orang merasa paling tahu kalau diomongin gak bisa. Dia ngerasa dia yang paling tahu. Ya kalau dengar khotbah gak betah. Karena berasa udah tahu. Gak suka dikhotbahin. Gitu. Tapi apa jangan? Ya jangan jadi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Jadi apa? Takutlah akan Tuhan. Dimulai dari situ dulu. Ya kalau Tuhan ngomong kita dengar. Karena kita bukan yang paling tahu, Tuhan yang paling tahu. Ya, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Menarik di Matius 23 ayat 11 berbicara tentang poin pertama, kepemimpinan hamba. Di Matius 23 ayat 11 Tuhan Yesus yang berkata sendiri, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Menarik. Gimana caranya kita kepala keluarga tapi gak bersikap, bersifat sebagai pemimpin yang otoriter, yang kayak bos. Tapi apa? Karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Sebenarnya pemimpin satu-satunya itu Tuhan.
Ya, barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia jadi pelayanmu. Dan ini yang membuat almarhum ayah saya mencontohkan apa artinya servant leadership. Jadi dia menganggap kami anak-anaknya bukan sebagai karyawan yang bisa disuruh-suruh. Dia memperlakukan kami sebagai sesama pelayan. Karena pemimpinnya cuma satu, Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat kami jarang kecewa sama dia. Karena dia gak pernah bertingkah ngerasa yang paling benar, paling hebat, paling bisa, paling layak untuk dihormati. Dia gak pernah bertingkah seperti itu. Dia selalu melayani. Ya, akhirnya bukan intimidasi yang kami dapat, tapi inspirasi. Makanya kami terinspirasi, semua kami. Ya, terinspirasi sama Papa almarhum. Dan tentunya ribuan orang yang lain. Bukan pendeta dengan khotbah yang paling spektakuler. Saya bukan fans dari khotbahnya. Khotbahnya menurut saya bikin ngantuk. Karena doi guru ulang-ulang, iya gitu. Pengen ngomong gitu rasanya. Diulang lagi. Right? Gak yang saudara, yang gitu kan kayaknya. Nggak gitu khotbahnya. Saya bukan fans khotbahnya, tapi teladannya belum ada saingan sampai hari ini. Menurut saya. Saya belum ketemu orang yang segitu mirip sama Yesus, bukan hanya karena jenggotnya, tapi karena servant leadership yang ditunjukkan sama dia. Dan saya bersyukur ketika saya menikah sama istri saya ketemu papi mertua yang juga sama. Jadi dia bisnisman, papa saya pendeta. Dua-duanya servant leader. Menarik. Ya, nggak galak sama sekali. Saya selalu pengen toyor-toyorin karyawannya. Gue bilang, bersyukur lo dapat bos yang baik. Gue bilang, benar. 1.001 itu saya bilang. Belum tentu 10.001 bisa jadi. Gak kayak bos, asli gak kayak bos. Kadang orang yang bertamu ke rumahnya dia yang kayak gini-gini terus bilang, situ yang punya rumah, gak usah gitu-gitu amat. Orang yang mesti gitu sama kamu, kebalik. Ya saking inspirasinya, karyawannya dulu tuh narkoba, mabok-mabokan, semuanya sekarang udah punya anak dan anaknya selalu minta nama belakangnya dari papi. Saya boleh pakai nama Chandra Dinata ya Pak? Buat nama tengah, boleh bebas katanya. Kepanjangan gak nama anaknya nanti di KTP gitu. Siapa Chandra Dinata, marga aslinya siapa. Segitu terinspirasinya mereka. Dan saya bersyukur punya teladan yang seperti itu. Dan seperti Yesus yang saya baca di Alkitab. Yang memimpin sebagai hamba, bukan sebagai bos. Ya, Yohanes 13 dicontohkan sama Yesus sendiri ketika dia cuci kaki murid-muridnya. Murid-muridnya kerap kali ke gap lagi, aduh siapa yang paling besar di antara mereka. Karena satu waktu Yesus nanya, pada ngomongin apa sih? Enggak, pada belaga gila. Padahal Yesus udah tahu ngomongin apa. Mereka sering banget, siapa yang layak duduk di sebelah kanan atau kiri. Semuanya lagi adu hebat, adu besar. Tiba-tiba Yesus buka jubahnya, ambil handuk, ambil baskom, terus cuci kaki. Bingung betul. Rasanya kayak apa? Malu. Ya kan? Sedih. Terinspirasi. Apa yang saya lakukan kata Tuhan Yesus, kamu gak ngerti tapi one day kamu akan melakukannya juga. Ya. Dan buat yang masih jomblo, yang saya gak sebut jomblo, saya sebut single. Karena jomblo itu nasib, single itu pilihan. Ya. Cari, ya khususnya para perempuan, jangan gampang terpesona sama karisma. Ya, cari yang serius sama Tuhan. Yang gak serius sama Tuhan gak akan bisa serius sama apapun dan sama siapapun. Sebenarnya kelihatan dari hal-hal yang sederhana dulu. Sekolahnya serius gak? Kalau dia kerja, kerjanya serius gak? Kalau kuliah, kuliahnya bener gak? Kalau pelayanan, pelayanannya bener gak? Kelihatan dari situ dulu. Karena yang serius sama Tuhan akan serius sama apapun. Dan juga akan serius sama siapapun. Sama orang tuanya hormat gak? Sama adik-adiknya sayang gak? Lihat dari hal-hal yang kayak gitu. Kalau sama lu mah gak usah ngomong. Namanya juga asmara, ya gak? Bener gak? Ya kan? Kayaknya dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak, bener gak? Enggak, bukan itu patokannya. Coba lihat hal yang sederhana dulu. Ya. Yang gak serius sama Tuhan gak akan bisa serius sama apapun dan siapapun. Itu cari yang serius sama Tuhan. Yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang pembelajar, yang kalau Tuhan ngomong tuh dia dengerin benar-benar. Gak melulu jago debat. Ya gak melulu sekolah Alkitab. Tapi tadi dalam hal-hal yang sederhana dia bertanggung jawab. Itu aja kita lihat. Dan dia seorang pemimpin yang hamba, kan dimulai dari kepala dulu dia bilang minyaknya. Ya baru berikutnya mengalir kepada semua anggota yang lain. Leher, ya almarhum Petrus Agung dalam salah satu khotbahnya bentuknya kaset kayak saya dengar. Ya, dia bilang kalau suami kepala, istri itu kayak leher.
Kalau leher patah, kepalanya udah gak ada gunanya, dia bilang. Setuju. Ya. Kolose 3, 17 sampai 21 dan ayat 23. Poin berikutnya kalau Anda suka nyatet, setelah kepemimpinan hamba, ini leadernya ini yang mencontohkan arahnya mau kemana. Gembala kami dulu pasangan ini ketika melayani di gereja yang lama, mereka melayani sebagai hospitality, bagian yang pendeta disambut terus dibawa jalan makan, dibawa jalan kemana, ya nginepnya di mana, itu pelayanan mereka. Sehingga gereja kami diwarnai dengan semua orang yang ramah. Kenapa? Ya itu hospitality, bukan arti rumah sakit. Hospital itu bukan. Hospitality artinya keramah-tamahan. Jadi karena gembalanya begitu, jemaatnya semuanya begitu. Karena selalu lokomotifnya akan menentukan gerbongnya arahnya mau kemana nih. Kan gitu. Jadi mulai dari kita dulu, ya para ayah, para suami khususnya. Konteks ini sebagai pemimpin yang melayani. Kalau kita mau semuanya melayani, nggak ada yang bosi, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang merasa paling, ya kita dulu yang melakukan hal itu. Akan kelihatan, sorry to say, secara organisasi kayaknya kurang tegas. Karena dia masih terus turun sebenarnya udah nggak usah, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cuman koordinir, pasti pengennya turun. Hamba. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Kolose 3. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Kenapa? Karena abis ini ada perintah-perintah yang menjelaskan semua tanggung jawab setiap bagian dari keluarga. Karena keluarga bukan cuma kepala keluarganya doang. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukanlah dalam nama Yesus sambil bersyukur kepada Bapa karena Yesus. Karena Yesus apa? Pengorbanannya. Tentunya itu bicara mainly pengorbanannya. Karena ayat pertamanya berbicara kepada para istri, lucunya bukan pada para suami, karena para suami saya bahas sebelumnya makanya. Nanti akan ada ngomong lagi tentang para suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini menulis, begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Sulit. Ya. Ketika saya baca ayat ini pasti kalau di rata-rata muncul muka-muka sinetron, saudara. Tiba-tiba langsung sewot muka-muka para istri. Nggak ngomong sih, cuma kayak dalam hati. Kan sinetron Indonesia kan terkenal itu ya, ngomong dalam hati. Tunggu pembalasanku. Tapi nggak ngomong, ya kan? Cuma gini-gini doang, tapi ada suaranya. Nah, kayak gitu tuh mukanya tuh. Pas, lu nggak tahu kayak apa suami gue kan gitu. Tampang-tampang sinetron. Zoom in, zoom out, bersambung kan gitu, ya kan? Ceceng, bersambung. Aduh. Begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Artinya apa? Penundukan diri para istri kepada suaminya nggak ada urusan sama suaminya kayak gimana sebenarnya. Ini urusan antara istri dengan Tuhan. Istri ini Kristen bukan? Ya, makanya apa? Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa karena Yesus. Ya. Saya bersyukur punya istri yang rela untuk tunduk sama saya, yang jauh dari sempurna. Kami seumuran. Dalam segala hal dia duluan. Duluan bisa nyetir, duluan punya kerjaan, duluan sukses dalam pekerjaannya. Jauh lebih pintar dari saya. Makanya sepanjang sekolah, pas sepanjang PJJ kemarin, pembelajaran jarak jauh, kelihatan ya, yang pintar yang mana. Ya kan? Dikit-dikit tanya gimana nih Pak? Tanya mama lah. Gitu. Sampai satu titik anak saya nanya mama mulu. Papa kan udah gede, masa kayak gini aja gak bisa? Kata dia gitu. Pengen marah, cuman mau gimana ya, bener sih. Udah tanya mama lah, kan gitu. Papa lagi pelayanan, perlu nggak? Nggak lagi ngapa-ngapain. Tanya. Kelihatan begonya ya. Saudara, kita bisa curang dalam lulus ujian dan naik kelas, oke? Tapi begonya nggak bisa diumpetin, bener ya? Jadi mendingan yang masih sekolah belajar yang bener. Ini buat lu kok, bukan buat orang lain. Udah kayak gini lu mau ngapain, mau marah juga nggak bisa. Karena emang lu nggak bisa. Bener, anak lu ngomong bener.
Apa kan udah gede, masa gini aja gak bisa katanya. Saya mau marah tapi iya juga ya, bener juga dia. Gitu, pintar nih anak nih. Saya udah gede, kenapa saya gak bisa? Itu dia, makanya pas zaman sekolah tuh sekolah yang bener lah. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 dan 5 sampai 6. Di 1 Petrus 3 ayatnya sebenarnya sampai 7. Lucunya 1 sampai 6 itu buat para istri doang. Kenapa para suami cuma 1 ayat? Nggak adil. Bukan nggak adil, emang suami nggak bisa dikotbahin. Emang begitu. Makanya dibaca nih ya, coba ayatnya. Firman Tuhan tuh ya dan amin makanya ya, bener ya. Coba lihat, di sini tulis kok. Supaya jika ada di antara mereka yang nggak taat firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi nggak bisa menangin suami pakai khotbah, nggak bisa dikotbahin. Kelakuan istri yang bisa memenangkan mereka. Ya, dan kelakuan istri, kita melakukan, para istri melakukan semuanya dalam nama Yesus sambil bersyukur kepada Bapa karena Yesus. Jadi fokusnya harus Yesus. Kalau ngeliat suaminya, wah, nggak akan mau melayani, nggak akan mau tunduk, nggak akan mau. Makanya lihatnya apa? Yesus. Ya, lihatnya Yesus. Saya ulang, supaya jika di antara mereka ada yang gak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika para suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, namanya wordless sermons, khotbah yang tanpa kata-kata. Kelakuan. Ayat 5 sampai 6. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, bukan yang di luaran. Ya. Mereka perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Bukan menjadikan suaminya kayak semacam juru selamat dan dituntut jadi Tuhan. Apa? Mereka tunduk kepada suaminya. Itu perhiasannya. Karena orang dunia ini sangat gak mau tunduk sama suaminya. Emansipasi. Gue juga bisa. Ya kan? Tahun-tahun 70 60-an kan itu lambangnya. Ya kan? Pakai kemeja, perempuannya begini. Lambang apa? Feminisme. Ya, dan sekarang diributin patriarki, katanya diributin. Saya bilang nggak usah naik-naikin feminisme. Feminisme nggak akan perlu terjadi ketika para laki-lakinya berfungsi dengan baik. Nggak perlu. Feminisme bukan keberhasilan menurut saya. Itu justru malah bikin desain Alkitab diberantakin semua. Perlu nggak ada penyetaraan kalau kita menyadari bahwa dari awal diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Dua-duanya. Nggak perlu. Dimulai dari para suami menyadari, lu tuh nggak superior. Yang diciptain segambar dan serupa sama Tuhan tuh kalian berdua. Bukan lu doang. Dan kalau penghargaan itu benar nggak perlu ada upaya itu. Upaya malah bikin hancur segala sesuatu. Coba lihat. Akhirnya para istri berkarya di luar. Hebat di luar, di dalam nggak sempet. Capek. Akhirnya outsourcing. Ya kan? Makanya pembantu kan terkenal di Indonesia. Di luar negeri mana terkenal? Paling home child care, dititipin anaknya di rumah. Dititipin di tempat-tempat lain. Tanggung jawab yang terabaikan karena ada hal-hal yang gak perlu dikejar. Yang perlu dikejar adalah ini. Ya. Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah tunduk pada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Pelayan. Istri yang melayani. Lakukanlah apa? Dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa karena pengorbanan Kristus. Hanya itu kekuatannya berasal dari situ. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kekerasan biasanya terjadi karena ada pihak yang merasa superior. Dari zaman saya kecil, saya termasuk anak yang lumayan kecil dibanding teman-teman saya. Karena saya paling kecil, paling sering dibully. Karena yang ngerasa lebih gede, ngerasa berpikir dia bisa ngapain aja. Ya kan orang yang keras kan gitu. Kekerasan terjadi karena ada yang ngerasa superior. Gue suami lu, diem aja lo, ikutin aja apa yang gue mau. Kan gitu. Gue suami, gue kepala keluarga, gue yang ngatur di sini. Gue yang ngerti, gue yang berkuasa di sini. Lihat, itu yang terjadi. Tapi kalau suaminya servant leader kan nggak begini bentuknya. Ya. Akan
akan mengasihi istrinya dan terlihat dari apa? Nggak berlaku kasar terhadap dia. Makanya ayatnya cuma 1 Petrus 3 ayat 7. Tapi nampol banget ayatnya. Dia bilang ini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Wah, feminis gak suka ayat ini. Enak aja, kita juga bisa. Gak seneng, bener gak? Kayaknya hal-hal yang keren dari dunia ini enggak keren. Kalau berlawanan sama firman Tuhan gak keren. Kalau bikin para istri jadi malah menjauhi tanggung jawabnya. Ya dong, gak keren dong. Walaupun kayaknya manis ya, kayaknya halus ya. Sekali lagi setan pintar dari dulu. Ya, makanya saya agak sedih kalau ngeliat teman-teman saya itu yang pendeta tapi geraknya ke arah dunia ini bergerak. Buat saya lah, ditolonglah, dibantulah. Anak-anak Tuhan yang lagi berusaha kabur dari tanggung jawabnya dikembalikan lagi. Karena itu yang paling sulit sejujurnya. Buat para istri untuk tunduk sama suami. Untuk dia berprestasi di mana, untuk jadi ibu yang hebat, gampang. Tapi jadi istri yang tunduk, itu paling berat. Makanya saya kagum sama istri saya, dia mau tunduk sama saya. Karena ini masalah mau, bukan masalah mampu. Mau apa enggak? Masalah kerelaan. Dan gak ada yang bisa paksa. Tuhan aja gak bisa paksa loh istri manapun untuk tunduk sama suaminya. Dan Tuhan emang gak pernah maksa juga, dia kan gak toksik. Ya kan? Ya dong, toksik kan maksa. Tuhan gak pernah maksa. Makanya dari awal apa? Terserah lu mau makan tuh buah atau enggak, lu menurut sama gua, lu mau dengerin gua atau dengerin setan. Ya, makanya ada pilihan itu dari awal, nunjukin Tuhan tuh gak toksik. Makanya apa, suami juga gak boleh toksik. Jangan kayak gue suami lu tunduk sama gue, gak bisa gitu. Ya, kasih istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia, niscaya dia akan lebih mudah untuk tunduk sama engkau. Benar gak? Ya dong. Saya bertanya, dalam segala hal kamu lebih canggih dari saya. Apa yang membuat kamu rela tunduk sama saya? Dan jawaban istri saya sederhana, you love me. You love me well. Ya. Seperti aku hormat sama orang tua aku hormat sama kamu. Kenapa? Karena kasih yang orang tua aku berikan seumur hidupku aku bisa dapatkan dari kamu. Itu dia ngomong loh. Dia ngomong, saya enggak, dia ngomong. Dan saya menyadari, oh iya, kalau semua berperan, ya nggak akan perlu ada hal-hal yang nggak penting atau kacau terjadi. Nggak bakalan kalau semuanya ikut desainnya Tuhan. Kalau semuanya ambil bagian dalam hal melayani, berkat Tuhan atas keluarga, pasti ada kerukunan. Kerukunan bicara itu kan buah dari persatuan ya. Saudara, persatuan itu itu tentang menjadi satu, bukan tentang jadi sama. Bukan. Saya sama istri saya kayak terang sama gelap, bener. Emang iya saya gelap, dia terang. Nggak ada sama-samanya. Dia sangat cewek banget, saya rusuh banget, saya anak metal, nggak nyambung. Jenis musik kita nggak nyambung sama sekali. Ya dua-duanya keras, anak pertama, sama-sama sanguin. Orang bilang wah kayak gini mah sebenarnya ciong nih, nggak bakal jalan nih. Tahun ke-12 begitu. Kenapa? Karena dua-duanya mau melayani. Kalau nggak bakal ada kerukunan. Kerukunan kan kayak persatuan, tentang menjadi satu bukan menjadi sama. Kesepakatan untuk ambil bagian untuk melayani. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ayat ini sedihnya jarang dikhotbahin di pemberkatan nikah. Nggak tahu kenapa. Ya, padahal ternyata menghormati itu ternyata saling. Bukan cuma istri yang tugasnya menghormati suami. Suami juga punya tugas menghormati istri. Dan yang ngomong merit ini Petrus. Yang satunya yang ngomong Paulus. Agak merit dia mah gak tahu. Diamin aja udah. Gue malah lebih dengerin Petrus pasti. Dia kan merit. Dari awal murid Yesus yang udah merit cuma Petrus. Makanya abis mujizat di pernikahan. Mujizat kedua Yesus nyembuhin ibu mertuanya Petrus. Yang udah merit cuma Petrus. Ya, makanya saya agak konyol buat saya kalau nggak adil kalau nggak dibacain dua-duanya. Ya, istri hormati suamimu, suami hormati istrimu. Karena ini saling sebenarnya. Kalau saling menghormati ada kerukunan. Ya dong, kerukunan terjadi ketika saling menghormati walaupun berbeda. Itu kan arti toleransi yang sebenarnya. Toleransi bukan lo harus setuju sama gua, enggak. Bisa jadi kita berbeda tapi kita saling menghormati. Menghargai perbedaan itu. Perbedaan yang kita tahu memperkaya. Bukan mempersulit. Ya, saya orangnya overthinking, istri saya easy going. Biasanya easy goingnya banyak hal yang suka kelupaan, tapi makanya karena saya overthinking jadi seorang yang teliti. Hal yang kecil-kecil diurusin.
Dia bilang, aduh puji Tuhan aku jadi sama kamu. Kalau jadi sama yang lain yang cuek juga, berantakan di rumah tangga. Ya, saling melengkapi. Ya, jadi saya lebih sering sakit karena overthinking. Istri saya lebih easy going. Jadi kalau anak lagi sakit pun dia benar-benar bangkitkan semangat saya. Melihat orang yang seperti itu dan saling melengkapi. Ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Lihat, supaya doamu jangan terhalang. Keras banget ya, cuma satu. Ya artinya apa? Jangan macam-macam sama gua, kata Tuhan. Macam-macam sama anaknya, ngajak ribut bapaknya. Sederhana gitu aja. Ya, berapa orang di sepanjang saya jadi pendeta atau bahkan sebelumnya, sebelum saya jadi full time pendeta di 2015 saya udah mulai pelayanan. Ketemu banyak orang yang sharing tentang pernikahan. Karena saya menikah di tahun 2010. 2015 jadi udah lumayan, udah 5 tahunan. Mereka mulai sharing. Ya, banyak suami yang datang dan bilang kayak, susah banget, saya udah coba usaha macam-macam. Akhirnya dia masih nganggur, gak tahu kerjaannya. Proyek ini gak jalan, proyek itu gak jalan. Segala macam. Kayaknya ada, gue langsung tebak aja. Lu kasarin istri lu. Kaget. Wah, lu nabi ya? Enggak. Soalnya ada ayatnya. Doamu terhalang. Lu bukan gak berdoa, bukan gak kebaktian. Bukan gak pelayanan, bukan. Bukan gak kerja, bukan gak usaha, bukan. Tapi lu kasarin istri lu. Makanya doa lu terhalang. Ya. Tangan yang mestinya lu pakai buat kerja, malah lu pakai buat mukul. Tuhan gak pernah bohong. Sederhana, kalau mau diberkati Tuhan gampang. Senengin anaknya. That's it. Bikin bahagia anaknya. Kesanalah berkat Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat. Gak ada yang lihat, bapaknya mungkin juga gak lihat, tapi Tuhan gak mungkin gak lihat. Jadi kita gak bisa tutup dengan pencitraan, pelayanan, segala macam. Saudara, gebrak-gebrak meja. Khotbah gebrak-gebrak meja, tadi gampar istrinya di mobil. Ya. Parah. Ya kan? Nggak ada di sini mah. Nggak tahu sih lu tuh. Kalau ada bertobat aja ya. Jadi kan ini kan bukan penghakiman, ini kan firman Tuhan. Ya, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Biar kita jangan jadi bodoh dan menghina hikmat. Biar kita, oke. Berikutnya tanggung jawab tentunya ada di pihak juga anak-anak. Yang berpikir karena kita anak-anak ini mau urusan orang tua kita. Ya enggak, urusan kita juga. Coba lihat. Ayat 20, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya jangan kasih muka sinetron lagi, awas. Lu gak tau kayak apa bapak gua gitu. Gua gak mau tahu kayak apa bapak lu, karena bukan itu masalahnya. Bener, bukan itu masalahnya. Gue pengen tahu lu anak yang kayak gimana. Karena ayatnya bilang apa? Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Ya, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus sambil bersyukur kepada Bapa karena Yesus. Bukan karena orang tuamu kayak gimana. Tapi karena ucapan syukurmu kepada pengorbanan Kristus. Hal itulah yang menyukakan hati Tuhan. Ya, kalau kita anak-anak yang punya kerinduan yang jelas dan satu-satunya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Kalau di gereja kita nyanyi itu. Hanya itu kerinduanku, kata Tuhan, sederhana. Taati orang tua. Itu yang menyenangkan hati saya. Nah, jangan sampai kita dapati jago kebaktian di gereja, di Rokris, tapi gak jadi anak yang berbakti di rumah. Buat apa? Gak usah yang jauh-jauh dulu deh, yang di dalam aja dulu. Karena selalu mulai di situ. Ya kan? Masalah pertama terjadi di mana? Di keluarga. Dosa pertama apa? Anak-anak melawan papanya. Tuhan kasih peraturan. 2 anak pertamanya langsung ngelawan. Yang pertama ngelawan perempuan justru. Yang laki malah diem aja. Heran. Sampai sekarang tuh laki-laki banyak kan diemnya. Ya makanya biasanya yang paling aktif di gereja banyak kan cewek-cewek. Sesuatu yang gak pernah berubah. Dari zaman disalib, laki-laki pada kemana? Tinggal 1, Yohanes. Cewek-cewek. Yang 11 pada kemana? Gak jelas. Dari dulu sampai sekarang ada yang gak pernah berubah. Sedih juga. Ya dong? Tapi itu yang pertama bikin dosa, yang satunya malah diam aja dan akhirnya bikin dosa juga. Ya. Pembunuhan pertama. Di mana? Kakak bunuh adiknya sendiri. Di keluarga semua masalahnya. Jadi pemulihannya harus pertama dimulai di mana? Di keluarga dulu. Karena masalahnya ada di situ. Itu yang pertama dipulihin dulu. Nggak usah yang lain-lain keluar dulu deh. Ya sekali lagi buat apa jago kebaktian di sekolah atau di Rokris atau di kampus. Tapi
tapi gak jadi anak yang berbakti di rumah, buat apa? First thing first. Yang pertama dulu. Efesus 6 ayat 1-3, hei anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah ini pertanyaan kayak gitu kan. Katanya suruh taat orang tua, tapi orang tua saya suruh saya nyolong. Pak, gimana dong? Makanya baca Alkitab yang lengkap, jangan cuma baca Kolose doang. Efesus juga dibaca. Rasul Paulus kasih tahu, taatilah mereka dalam Tuhan. Kalau perintahnya udah suruh melanggar firman Tuhan, kita dengan hormat bilang sorry Mi. Tuhan bilang enggak boleh. Aku pengennya taat, aku hormat sama Mami, tapi kalau disuruh bilang Mami nggak ada, aku nggak bisa, kan itu bohong. Bener gak? Pulang sekolah minggu nih. Di sekolah minggu diajarin tuh. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kan gitu. Pulang gereja. Baru nyampe. Itu ada yang shalom. Shalom. Waduh siapa nih? Waduh itu lagi. Om yang suka pinjam duit itu. Aduh. Keluar. Kristo mama ada. Oh iya om ntar ya. Mah. Ada om itu, om siapa itu yang suka minjem duit. Aduh bilang mama gak ada. Aduh. Gimana ya? Baru pulang sekolah minggu dibilang bohong itu dosa. Tapi harus taat orang tua, dilema ya. Karena bingung akhirnya Kristo kecil menyembah, bertanya pada Roh Kudus. Gimana nih Tuhan, gue mesti ngapain? Akhirnya dikasih hikmat sama Roh Kudus. Akhirnya Kristo kecil keluar, bilang sama omnya, om kata mama gak ada. Bener kan? Bener dong. Ya dong. Kisah nyata. Ya. Istri pendeta loh. Bisa gitu juga loh. Manusia. Masih manusia. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Firman Tuhan. Harus. Ini bukan sebuah pilihan. Kudu bahasa Betawinya tuh. Harus. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Lihat satu-satunya perintah Tuhan, 10 hukum Taurat yang ada berhadiah langsung di bumi. Cuman ini, yang lain gak ada. Coba perhatiin. Semuanya mana? Upahmu besar di sorga. Yang ini doang yang ada hadiahnya di sini. Taat, hormati orang tuamu. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada yang pengen berbahagia dan panjang umur? Hormati orang tua. Yang gak perlu harus setuju. Kalau ada yang gak sesuai sama firman Tuhan, dengan hormat kita bilang sorry. I love you, I honor you, but this one right here melanggar firman Tuhan, aku gak bisa. Kita gak perlu nipu orang kok. Kita bisa berusaha dengan jujur, Tuhan pasti berkati kita. Itu bagian anak-anak, bagian bapak-bapak atau orang tua diwakilin sama bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak yang paling bermasalah biasanya. Ya dong, firman Tuhan ya dan amin. Lihat, ibu-ibunya nggak tahu, nggak dibahas di sini. Karena banyak kan yang bermasalah bapak-bapak soalnya. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Karena kalau udah ilfil, dia kalau udah terluka, susah. Ya, orang yang terluka akan melukai orang lain tanpa dia sadar di kemudian hari. Jaga hatinya, jangan sakiti hatinya, bukan berarti kasih semua yang dia minta. Itu kau membesarkan anak-anak manja yang akan mengacau di kemudian hari, bukan itu. Tapi apa, hargai mereka sebagai apa? Sesama manusia. Itu yang saya dapat dari almarhum ayah saya. Dia memperlakukan kami sebagai sesama manusia. Bukan setengah manusia karena anaknya, bukan. Karena masih kecil, bukan. Dia memperlakukan kami sama. Satu Timotius 3 ayat 2-5. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan di sini, majelis, penatua, pendeta, gembala, apalagi haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kata yang dipakai untuk takut sama orang tua lebih kata segan. Segan itu bukan takut karena takut, bukan. Segan itu ada unsur hormatnya. Dan ini saya belajar dari almarhum ayah saya, gimana saya bisa bertumbuh menyegani, segan sama dia karena dia selalu memperlakukan kami sebagai sesama hamba. Dia gak ngerasa superior, dia gak ngerasa yang paling benar.
Dia sering minta maaf kalau dia salah. Menarik. Rasa hormat timbul dari situ ternyata. Ya kan? Ada fase tertentu di mana anak berpikir orang tuanya itu Tuhan. Paling benar, paling bisa, paling hebat. Pas dia udah mulai agak besar sendiri, udah mulai 10, 12, udah agak teenagers, mereka menyadari bahwa orang tuanya adalah setan. Bener, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tadi dia pikir Tuhan bisa semuanya, pas dia tahu, oh ternyata dia manusia biasa, oh setan parah. Dia ngomong ini, lakuinnya ini, kan gitu. Jadi kesini ekstrim kiri. Nanti pas udah mulai beranjak dewasa, baru menyadari orang tuanya ternyata manusia biasa. Dan saya berharap fase itu gak kelamaan. Kalau enggak, engkau akan merusak hidupmu sendiri. Karena hormat pada orang tua, itu yang buat kita panjang umur dan berbahagia. Semakin ditunda kedewasaannya untuk menyadari bahwa mereka ternyata orang manusia biasa, semakin lama kita semakin problematik hidup kita. Makanya berapa banyak yang akhirnya dipulihkan karena mulai dari melepaskan pengampunan untuk orang tuanya. Banyak orang yang hidupnya diubahkan. Turning point-nya terjadi ketika dia melepaskan pengampunan buat ayahnya yang mungkin belum mau minta ampun, orangnya juga nggak jelas di mana, tapi dilepaskan pengampunan. Jadi orang-orang yang laki-laki biasa yang lagi berusaha sekuat mungkin untuk jadi ayah terbaik. Makanya suka bangun pencitraan biar kelihatannya baik, padahal enggak. Ya, fase itu tuh nggak bisa dipungkiri. Orang tua sebagai Tuhan, orang tua sebagai setan, dan orang tua sebagai manusia biasa. 1 Timotius 3 ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Ya, sederhana, setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Nah, kalau nyari gereja yang kompeten, cari aja yang gembalanya yang seperti ini. Yang dihormati, dikasihi, istrinya dikagumi, dihormati, disegani sama anak-anaknya. Mungkin khotbahnya sekali lagi bukan yang paling spektakuler. Mungkin dia gak punya kesaktian nyembuhin orang sakit, ngusir setan, bukan. Tapi kalau dia khotbah, khususnya melalui hidupnya, ya setan-setan bertobat semua. Ya gak? Bener gak? Yang tadi yang datang suaminya kayak setan, bertobat dia. Ngeliat, oh gue mestinya kayak gini, iya juga ya. Exactly, itu yang paling penting menurut saya. Ya, soalnya kadang ditumpang tangan gak keluar setannya. Soalnya setannya dia. Bener, gimana caranya keluar, gimana caranya? Dia setannya. Harus bertobat. Dan yang saya dapati ternyata intimidasi tidak se-powerful inspirasi. Orang bisa takut masuk neraka, takut gak diberkati, nanti kena azab, takut kena azab. Tapi itu tidak se-powerful takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dimulai dari teladan itu. Apa artinya? Ayat 23 ini berlaku buat semua orang. Ya semuanya nih, semua anggota keluarga tadi. Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat, ini semua respon kepada Tuhan dan kebaikannya. Ayat 17 juga ngomong itu sebelum mulai list ini. Ya apapun yang kamu lakukan dan melalui perkataan atau perbuatan, do it in the name of Jesus. Dalam nama Yesus sambil bersyukur kepada Bapa karena pengorbanan Kristus. Ya, saya sebut kata-kata ini, cinta sejati itu gak logis tapi teologis. Karena ini respon kepada cintanya Tuhan. Kalau menurut logis sebenarnya apa? Kalau gue mah punya laki gitu gue tinggalin. Itu logisnya. Tapi para istri Kristen gak kayak gitu. Cinta kita bukan logis. Walaupun secara manusiawi itu udah gak logis lagi. Cinta kita teologis. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan manifestasinya apa kalau istri tunduk pada suaminya? Suami mengasihi istrinya dan gak berlaku kasar apapun yang terjadi. Saudara mesti dengar kisah ini. Saya sekali seumur hidup dengar kesaksian ini. Ya, saya ketemuan sama orang di Dunkin Donut karena saya bokeh. Jadi biar lebih murah. Saya gak tahu dia mau bayarin, gimana tahu. Yang penting janjian dulu. Barunya gede, ngejim. Waduh, saya bilang gawat nih, gue gak boleh salah ngomong nih. Bisa tamat riwayat gue gitu. Ngobrol. Dia keluarin handphone, dia keluarin fotonya dia. Ketika dia married. Kurus banget. Saya bilang, wah puji Tuhan ya. Diberkati berarti. Melebar ke kanan dan ke kiri. Ya kan, itu kan firman Tuhan bilang gitu kan. Kalau diberkati kan melebar ke kanan dan ke kiri.
Ternyata enggak. Dia cerita, dia tuh gedein badannya, kenapa? Karena istrinya itu suka mukulin dia. Ternyata KDRT gak berlaku cuman laki-laki ke perempuan, kata siapa? Perempuan ke laki-laki juga bisa. Jadi dia gedein badannya, biar dia lebih kuat kalau dipukul. Karena dia ambil keputusan untuk gak mau pukul istrinya, apapun yang terjadi. Saudara, ada-ada aja tahu kisah-kisah. Bener, kisah-kisah tuh unik-unik, bener. Saudara jangan berpikir kayak, kita ini korban, enggak juga. Itu segede gitu. Dan orang kalau mikir pasti apa? Kalau ngeliat istrinya kecil dan dia segede gitu, pasti istri sedang dipukulin. Salah, kebalik. Justru badan dia jadi gede gitu kan, dia biar kuat dipukul, dia bilang gitu. Karena saya gak mau pukul dia. Ini udah janji saya di hadapan Tuhan, saya gak mau pukul dia. Dan saya berdoa biar one day istrinya dijamah Tuhan, bener-bener ngeliat loh suami yang, aduh serius deh, udah punya suami kayak gini gitu loh. Karena emang itu cuma yang bikin bertobat kan cuma itu. Inspirasi, apalagi ketabahan, ya, kerelaan untuk melayani, kerelaan untuk sabar, untuk tahan, untuk nggak pukul, untuk tetap mengasihi apapun yang terjadi. Dua Korintus 5:15 ayat yang sebenarnya intinya sama. Kristus telah mati untuk semua orang, makanya apa inspirasinya harus pengorbanan Kristus. Karena kalau nggak akan bisa kita. Gak akan bisa tunduk sama suami, gak akan bisa mengasihi istri, dan gak akan bisa taat sama orang tua kalau kita inspirasinya bukan pengorbanan Kristus. Saudara perhatiin gak? Kita khususnya buat orang tua, sueknya adalah apa? Kita gak diajarin jadi orang tua. Yesus gak ngajarin kita jadi orang tua. Yesus ngajarin kita jadi anak. Bener gak? Kenapa? Karena anak yang baik pasti akan jadi orang tua yang baik. Dia ngajarin apa artinya jadi anak dari Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dia gak ngajarin kita jadi orang tua, makanya kita belajar sendiri. Bener. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup gak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, melakukan semuanya bukan untuk dirinya sendiri. Apa untungnya buat gue? Bukan. Melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya. Supaya mereka yang hidup gak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur karena Yesus kepada Bapa. Ya, hanya itu yang memampukan kita melakukan hal-hal yang di luar logika kita. Ya benar, Agnes Monica bilang benar. Cinta ini kadang-kadang tak ada loh. Benar, emang benar. Cinta itu gak logis, kadang-kadang gak ada logika, benar. Tapi apa? Emang bukan logis, tapi teologis. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi biar kita mengasihi karena Tuhan. Bukan karena, kalau lihat yang susah, gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Pelayanan pribadi kita yang pertama adalah di dalam keluarga. Dan aku tutup dengan ini, beberapa ayat. Kita bacain aja ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Setelah berbicara tentang tadi, pertama adalah apa? Servant leadership, kepemimpinan hamba, pemimpin yang melayani. Kedua, servant of love, pelayan kasih. Kita mengasihi, melayani karena kasih. Yang terakhir ada pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan sejati. 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Tuhan tapi yang membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa gak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, gak mungkin mengasihi Tuhan yang gak dilihatnya. Selalu dimulai dari yang gitu dulu. Yohanes 21 ayat 17. Tuhan Yesus bertanya pada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi saya? Dan akhirnya dia dengan jujur berkata di pertanyaan yang ketiga, ya akhirnya jujur bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, you know I love you, right? Kata Yesus, untuk ketiga kalinya juga, prove it, buktikan, gembalakan domba-dombaku. Hidup bukan untuk dirimu sendiri. Ya dong. Jujur sebagai orang tua saya kelak kali tergoda gini, saya marah bukan karena kebaikan anak saya. Saya marah karena saya ngerasa dihina. Saya marah karena saya ngerasa malu atas tingkah laku anak saya. Tapi saya mesti bertobat karena ini bukan tentang saya. Biar saya marah karena saya mengasihi anak saya. I want the best for you. Kalau kamu kayak gini terus, kamu sendiri yang rugi. Jadi biar dia tahu kalau saya marah, ini buat kebaikan dia, bukan karena saya tersinggung, karena ngerasa yang paling penting.
Bukan karena saya malu. Ya udah terlalu banyak kesalahan di masa lalu. Orang tua yang marah cuma gara-gara dia malu. Saya bikin malu papa. That's it. Akhirnya anak hidup dalam pencitraan. Dan papaku ngajarin itu. Apa artinya? Setiap kali dia marah itu buat kebaikan kita. Dia selalu kasih tahu. Bahkan sampai saya gini, dia tuh jarang banget mukul. Mukanya emang serem. Kayak saya. Tapi don't judge book by its cover. Bener ya? Gak pernah tahu. Mukanya serem, tapi hatinya benar-benar lembut. Saking lembutnya dia itu nggak pernah mukul, marah juga jarang. Tapi ada satu momen di mana dia marah terus dia pukul saya kaget. Saking nggak pernahnya dipukul. Karena dipukul saya kaget, saya lihat matanya, ngajak berantem, bener gak? Salah satu pelajaran yang paling penting untuk dipetik kalau lagi dipukulin, jangan lihat orang yang mukulin lo, itu kurang kan gitu. Tadi tambahin, bener gak? Tapi karena dia nggak pernah mukul, saya kaget, saya spontan lihat matanya ini yang saya kaget, dia nangis. Habis dipukul dia duduk sebelah saya terus dia bilang, sorry ya papa harus pukul kamu. Sambil nangis. Terus dia bilang ini soalnya kalau kamu kurang ajar nanti orang lain yang pukul kamu. Mending papa yang pukul kamu, papa pukul kamu karena papa sayang. Kalau orang lain yang pukul kamu, kamu bisa mati. Dan saya gak pernah lupa itu. Dan sikap hati itu loh yang terus membuat kalaupun kami berdoa, aku dan istri kelepasan untuk marahin mereka atau bahkan pukul mereka. Karena memang ada ayat firman Tuhan yang bilang anak yang disayang pasti dihajar, pasti. Cuma bukan dipukulin, bukan. Karena mendingan orang tuanya yang pukul, karena kasih daripada orang lain yang mukul bisa mati. Biar dia jadi gak kurang ajar gitu loh. Ya dong tujuannya kebaikan, tapi apa? Habisnya kamu minta maaf, kenapa? Karena pengen kasih tahu mereka, we hate you, not because we hate you. We love you. Ya kan? Makanya ayat itu gak populer ya, dihajar karena disayang. Saya pengen kaos, cuman takutnya gak ada yang beli. Atau malah dicariin nanti sama Komnas Perlindungan Anak ya. Ini pendeta apa sih? Tapi itu bener, ayatnya ada loh. Ibrani 12 tuh bilang itu. Barang siapa ku kasih, ku hajar dan ku tegur. Ya kalau hari ini ngerasa diomel-omelin, bagus, artinya disayang. Ya dong? Kalau punya orang tua yang suka ngomel, bagus. Kalau punya orang tua yang suka cuekin, nah itu mesti sedih. Jangan-jangan lu bukan anak ya, makanya dicuekin mulu. Mau balik, mau enggak, mau mati, mau hidup, terserah bodo amat. Bukan enak, harusnya malah sedih. Kalau dicariin, dikepoin, diomelin, malah harusnya bersyukur. Karena disayang. Nah aku percaya pasti karena kita disayang, makanya ada hari ini kita datang. Ya mungkin pedas-pedas gimana gitu rasanya. Kayak ditampar bolak-balik mungkin rasanya. Tapi itu buat kebaikan kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Ayat terakhir. Terakhir belum ya? Belum deh, masih ada 2. Langsung aja deh yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Real ministry starts from home. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Jadi saksi, itu yang paling penting. Buat apa punya banyak karunia tapi gak jadi saksi? Buat apa sakti kalau gak jadi saksi? Benar ya? Jadi saksi pertama di mana? Yerusalem. Keluarga dulu, support system yang paling dekat dulu. Gak usah jauh-jauh. Pengen jadi influencer di sosial media, kejauhan itu mah. Seluruh dunia, kejauhan. Di rumahnya dulu. Ya. Seluruh Yudea, baru lingkup yang lebih luas, lingkungan kita tinggal mungkin domisili. Ya, Samaria tempat kita berkarya, mungkin ada di sekolah, kampus, ada di tempat kerja. Ya, tempat kita melayani di gereja. Dan baru sampai kemana? Ujung. Dimulai selalu dari yang di dalam. Ya, berkat Tuhan atas keluarga. Dimulai dari kepala, turun ke janggut, ke jubah, ke leher, ke jubah. Semuanya kebagian. Ke situ Tuhan memerintahkan berkat. Kerukunan terjadi ketika semuanya berperan. Nggak usah sibuk kepoin kayak lu gimana sih jadi bapak, nggak usah gitu. Lu jadi anak gimana, udah urusin itu aja dulu. Bagian lu sendiri. Kita tuh suka gitu. Kita sering komenin bagian orang, sering protes bagian orang, lupa bagian kita sendiri udah bener belum jalannya. Karena jujur kalau kita sibuk kerja, ini saya belajar dari kerja di kantor ya, sama dari memperhatikan tongkrongan para pembantu. Ya, ngapain merhatiin? Saya orangnya suka merhatiin. Ya, biasanya pembantu yang nongkrong itu udah gak ada kerjaan biasanya. Ya, di kantor juga sama. Orang yang biasanya ngegosip, itu biasanya gak ada kerjaannya. Orang yang lagi sibuk kerja, boro-boro gosip.
nggak sempet mulai kerja, gitu ya. Sama. Ya, kita nggak akan kepo, nggak akan rese sama siapapun kalau kita lagi fokus ke apa yang kita bisa kerjakan. Saya mau taat sama orang tua, saya mau hormati mereka. Saya mau tunduk sama suami saya mau mengasihi istri saya mau bertanggung jawab, saya mau provide buat keluarga ini. Niscaya kalau kita lakukan bagian kita semua, terjadi kerukunan dan berkat Tuhan diperintahkan ke situ. Ya, musisi boleh main lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Aku berharap ini sederhana. Ini aku percaya soalnya, makanya aku kayaknya mengorbankan gitu. Aku tuh berpikir aku pelayanan buat generasi. Tapi ternyata makin kesini Tuhan bawanya Pak Sutri, ya kan kayak gini, keluarga. Karena pada akhirnya ya akan berakhir di sini juga orang-orang itu, yang generasi-generasi yang tadi. Ya mereka bisa diinspirasi dari jauh ketika ngelihat apa yang kita posting. Tapi untuk berdampak secara holistik kita harus dari dekat, dari yang paling dekat dulu. Ini berapa orang saya muridin mau, tapi yang paling bisa rasain garam saya, asinnya saya, anak-anak saya. Ya. Saya harus belajar dari kesalahan para hamba Tuhan yang dahulu, yang tadi saya bilang. Mereka selalu menyesali, itu berkaitan sama khususnya anaknya. Ada beberapa yang sama istrinya, ada juga. Tapi rata-rata sama anaknya. Ya dia sibuk pelayanan buat anak-anak yang lain, tapi anaknya sendiri gak kepegang. Ada satu hamba Tuhan namanya Julianto Simanjuntak, pernah melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia tinggalin pelayanan buat ngejar anaknya, namanya Mose. Mose itu sempat jadi ateis. Ya, seorang gamers, addicted. Papanya tinggalin pelayanan buat ngejar anaknya. Nah, akhirnya sekarang anaknya udah bertobat. Jadi hamba Tuhan juga nulis buku bagus banget. Ya, More Than Just a Game itu judul bukunya. Dan bahkan Tuhan kembalikan apa yang ditinggalkan sama Pak Julianto. Dia punya pelayanan sekarang, konseling. Dan semuanya itu berasal dari mana? Dari apa yang dia kerjakan untuk anaknya. Lihat gak? Tuhan pakai dia berdampak lebih besar ketika dia tinggalin yang besar itu untuk yang terutama. Family is the first ministry. Keluarga itu pelayanan pertama. Ya, istri dan anak-anak saya itu jemaat pertama saya. Tuhan gak akan tanyain nanti yang lain-lain, dia akan tanyain yang itu dulu. Saya percayain kamu punya istri, kamu apain aja istrimu. Saya percayain kamu punya anak, 2, kamu apain aja anakmu. Itu yang akan ditanya, dia gak akan nanya yang lain-lain. Dan aku berdoa biar nih masuk ke kita gitu loh. Karena kebenaran ini berat, maka saya bagiannya dengan cara yang ringan, bercanda. Biar masuk. Ya kalau saya gebrak-gebrak nanti copot lagi yang ininya kan gitu. Ini aja udah copot, saya berpegang gini doang. Karena saya percaya kayak gini gak bisa dimanipulasi. Saudara bisa sedih ketika denger lagu-lagu ini, benar gak? Tapi saya gak, Tuhan gak butuh air mata kita. Yang dipendek itu perubahan itu. Apa yang kita lakukan habis ini? Ini berapa anak mesti telepon orang tuanya dan minta maaf. Atau orang tua telepon anaknya dan minta maaf. I don't know. Setiap kita punya pergumulan kita sendiri, punya perjalanan sendiri. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang gak pernah tinggalin kita. Yang berbicara semuanya buat kita hari ini. Kita berdoa bersama yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami gak bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi kami tahu Engkau hadir karena firman-Mu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat. Kami bersyukur punya Tuhan yang gak pernah tinggalin kami, yang gak pernah menyerah sama kami. Dan biar ini yang kami putuskan juga Tuhan, kami juga gak mau nyerah sama orang-orang yang Engkau percayakan ada di sekeliling kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami gak mau menyerah sama mereka. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. God bless, thank you.